Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Suri Vaibhav melawan Magnus Carlsen. Permainan ini terjadi pada 28 Februari 2018. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Suri sebagai putih dan Magnus memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan D5, pembukaan Skandinavia. Langsung saja Suri memakan pion kali D5, lalu Magnus kuda F6, menyerang balik pion. Ya, pion D4 adalah main line. Magnus belum memakan pion, tapi gajah ke G4 menyerang menteri terlebih dahulu. Setelah pion F3 menutup sekaligus menyerang balik gajah, gajah mundur lagi ke F4. Apakah kalian masih ada yang kurang jelas dengan gerakan Magnus ini? Gajah F4 dan mundur lagi ke F5. Bukankah buang-buang tempo di opening tidak bagus? Kenapa gajah nggak langsung ke F5 saja? Ya, ini adalah opening book. Salah satu tujuannya memancing pion F naik ke F3. Dan jika putih rokat pendek, diagonalnya akan terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh hitam. Silahkan kalian bisa baca-baca sendiri untuk lebih lengkapnya. Oke, Suri melanjutkan dengan pion C4, menjaga pion D5. Magnus kembali menawarkan pion dengan pion E6. Pion D bertumpuk dan mendapat penawaran pion. Suri memakan pion kali E6. Lagi-lagi Magnus tidak makan pion, tapi kuda naik ke C6, menyerang pion D4 dua kali. Terlihat seperti blunder, tapi bukan. Suri memakan pion F7 skak terlebih dahulu. Baru kali ini Magnus memakan pion dengan raja, lanjut gajah E3, dan gajah ke B4 skak, sekaligus membuat tempo untuk benteng ke E1. Suri tidak menutup skak dengan kuda dan menggerakkan raja ke F2. Sekarang kedua pemain tidak bisa lagi untuk melakukan rokade. Jelas Magnus benteng ke E1 dan baru kuda ke C3. Dari awal, Magnus sudah bermain agresif, bukan berarti tidak pada middle game. Di sini Magnus menukar kualitas bentengnya dengan memakan gajah, sekaligus mengancam kuda dua kali. Oke, setelah Suri memakan benteng dengan raja, kali ini kalian tahu kuda kali D4 mengorbankan kudanya. Coba kita analisis. Di sini jika menteri memakan kuda, maka menteri E7 skak. Di sini ada beberapa jawaban. Jika kuda menutup skak, simpel saja gajah kali kuda dan membuat ancaman discover skak. Pion kali gajah dan gajah C5, menteri akan hilang. Oke, kembali sebentar. Jika raja bergerak, ada 3 petak, D2, F2, dan F4. Jika raja D2, benteng D8, menteri akan hilang karena kuda terpaku oleh gajah. Jika raja F2, jelas gajah F5, menteri tetap hilang. Gerakan terakhir adalah raja F4. Ya, menteri terlihat aman. Tapi gerakan selanjutnya adalah kuda H5 skak, pengorbanan gajah. Raja harus memakan gajah karena ini langkah paksa. Lanjut menteri 6 skak, paksa lagi raja ke G5. Gajah E7 skak. Jika raja kali kuda, menteri F5 skak mat. Jadi ya menteri menutup skak, gajah kali menteri skak, raja kali kuda, dan menteri F5 skak mat. Kalkulasi Grandmaster memang beda. Oke, kembali ke permainan. Di sini kuda tidak dimakan dan raja kembali ke F2. Magnus gajah ke C4. Ancaman discover tag dengan kuda. Dijawab dengan kuda ke A4 menyerang gajah. Dan kali ini gerakan Magnus adalah gajah ke C2. Double attack, menteri dan kuda. Di sini Suri memakan kuda dengan gajah. Tapi jika kalian penasaran, mari kita analisis lagi.
Di sini menteri punya 3 petak, C1, D2, dan E1. Jika menteri C1 bisa gajah kali kuda atau langsung kuda B3 skak ster. Jika menteri D2 sama kuda B3 skak ster. Dan jika menteri ke E1, kuda F5 discover skak sekaligus menutup jalan kabur untuk raja. Rajanya punya 1 petak ke E2, tapi menteri D3 adalah skak mat. Jadi kuda kali gajah sekaligus melindungi petak D3, menteri D4 skak, raja E2, dan menteri E3 tetap skak mat. Taktik yang brilian oleh Magnus. Oke, kembali ke permainan. Jadi itulah yang membuat Suri memakan gajah dengan kuda. Tentu Magnus memakan menteri dengan gajah, dan setelah dimakan kembali dengan benteng, ini menghasilkan 2 gajah ditukar dengan menteri. Magnus melanjutkan dengan menteri E7 mengajak pertukaran kuda, tapi jika benteng kali kuda, menteri kali kuda, kuda E2, dan benteng ke E8. Kuda dan benteng ditukar dengan benteng. Oke, jadi di sini Suri pion ke B4 terlebih dahulu untuk melindungi kuda. Magnus menumpuk bentengnya ke E8. Ancaman skak mat 3 langkah dengan menteri E3. Dijawab dengan gajah ke D3. Tetap saja menteri E3 skak. Raja G3 ada kuda H5. Jadi raja ke F1. Dilanjut lagi dengan pion B6 menyerang kuda. Kuda ke E4. Magnus masih menukar kudanya dengan kuda. Dan dimakan kembali dengan gajah. Pion ke C5. Kini penawaran pertukaran pion. Suri makan pion kali C5. Dan tanpa basa-basi lagi, Magnus kembali menukar kualitas bentengnya dengan memakan gajah. Setelah dimakan kembali dengan pion, menteri F4 skak, raja E1, menteri kali E4 skak, raja F2, menteri C2 skak, raja E1 sekaligus melindungi benteng. Dan setelah Magnus memakan pion kali C5, di sini juga Suri 5 half menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, masalahnya di sini kuda G1 tidak boleh pergi karena ancamannya menteri E2 skak mat. Dan sekarang menteri sedang mengancam pion A2, C4, dan yang paling penting pion G2 untuk mendapat benteng. Jadi benteng D2 adalah jalan terbaik. Menteri C1 skak, benteng menutup. Menteri C3 skak, benteng menutup. Gerakan terbaik adalah pion G5. Tapi biar saya persingkat dengan menteri E3 skak. Jika raja D1, menteri E4, benteng F2, raja G6. Jadi mungkin menutup dengan kuda, kuda kali kuda. Jika benteng kali kuda, maka menteri C1 skak benteng. Jadi benteng ke F1 skak terlebih dahulu. Kuda menutup sekaligus skak, raja D1, dan raja ke G6. Yap, mungkin ini masih bisa berlanjut jika menteri melawan 2 benteng. Tapi jika di sini hitam masih punya kuda, apalagi ini adalah ending, tentu hitam sangat diunggulkan. Itulah alasan kenapa Magnus menukar kualitas bentengnya dengan gajah yang terjadi sebelum Suri menyerah. Karena dia tahu mungkin hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan posisi ini. Intinya minimal Magnus menang kuda pada ending. Permainan agresif yang sangat menarik ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.